Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang, Banten usai melakukan perjalanan dinas luar negeri. Diketahui sebelumnya KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian dan menemukan 12 senjata api serta sejumlah uang tunai mencapai miliaran rupiah. Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Arief, apakah ada informasi ataupun konfirmasi mengenai pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dikabarkan pulang pada malam hari ini? Ya, saat malam Syazia, betul sekali memang dari informasi yang beredar itu disebutkan bahwa Mentan Syahrul Yassin Limpo akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini. Nah, ini tadi kita sejak sore tadi juga sudah mendengar informasi ini dan kami awak media sudah menghubungi secara langsung melalui pesan singkat kepada Kabag Pemberitaan Ali Fikri. Namun sayangnya sampai dengan malam hari ini Ali Fikri belum memberikan respon ataupun sikap terkait informasi yang menyebutkan bahwa Syahrul Yassin Limpo akan pulang pada malam hari ini. Dan memang untuk perjalanan kasusnya sendiri, update terbaru dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK itu tadi sore Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa untuk kegiatan penyidikan terkait dugaan kasus korupsi di Kementan ini sudah ada 2 kegiatan penggeledahan yang dilakukan yang sudah dimulai sejak kemarin. Nah, kemarin itu penggeledahan dilakukan di salah satu rumah staf Menteri Pertanian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan dari hasil penggeledahan kemarin itu disita 1 buah dokumen yang terkait dengan perkara ini sebagai alat bukti. Sementara untuk kegiatan penyidikan pada hari ini itu Ali Fikri membenarkan bahwa dilakukan penggeledahan di rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun untuk hasil penggeledahan itu Ali Fikri belum memberikan informasi terbaru yang mengatakan bahwa nanti usai penggeledahan dilakukan, KPK akan mengupdate hasil dari penggeledahan yang dilakukan di rumah pribadi Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan hanya itu saja 2 update dari kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK pada hari ini untuk mengusut lebih lanjut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan memang dari informasi yang beredar atau yang sudah ada, meskipun sampai dengan saat ini KPK belum memutuskan status atau mengumumkan secara resmi status tersangka kepada Syahrul Yassin Limpo, namun memang disebut Syahrul Yassin Limpo ini adalah salah satu dari calon tersangka kuat dalam kasus korupsi di Kementan. Dan ada 3 kandidat calon tersangka yang akan ditetapkan oleh KPK. Itu yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian, lalu yang kedua adalah Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono, dan yang ketiga adalah Muhammad Hatta, ini adalah Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan. Namun memang untuk pengumuman resminya terhadap calon 3 orang tersangka ini belum dilakukan oleh KPK karena Ali Fikri beralasan proses penyidikan itu masih berlangsung, pemeriksaan saksi-saksi, penggeledahan, pengumpulan alat bukti itu masih dilakukan. Jadi jika nanti semuanya itu sudah lengkap, BAP sudah lengkap, baru KPK mengumumkan secara resmi atas status tersangka dari ketiga calon tersangka tersebut. Dan memang untuk informasi yang menyebutkan Syahrul Yassin Limpo itu apakah akan langsung ke KPK atau tidak, ini dari informasi yang beredar di sini diduga kuat atau kemungkinan besar Syahrul Yassin Limpo jika benar akan tiba di Jakarta pada malam hari ini itu tidak akan langsung ke KPK. Kenapa? Karena dari pihak KPK sendiri itu belum mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo, apalagi statusnya juga masih belum diumumkan oleh KPK apakah ia sudah tersangka atau belum. Jadi oleh sebab itu berdasarkan prosedur biasanya KPK jika memang akan memanggil seseorang itu dia akan melayangkan surat panggilan terlebih dahulu, dan inilah sebetulnya yang ditanya-tanya oleh pihak awak media kepada Ali Fikri, apakah KPK akan langsung bertindak cepat dengan melayangkan surat panggilan agar Syahrul Yassin Limpo bisa segera dipanggil dalam waktu pekan ini. Nah, ini kita masih menunggu saja dan kita masih menunggu sampai dengan malam hari ini, dan bagaimana nanti perkembangannya nanti kita akan kabari kembali. Syazia. Arief, penyidikan ini masih berjalan terus. Perkembangan hari ini dari informasi Anda bahwa dilakukan penggeledahan salah satunya di rumah SEL di Makassar. Kemudian mengenai saksi-saksi, apakah ada dari informasi yang Anda dapatkan di sana saksi-saksi yang diperiksa ataupun dipanggil terkait dengan kasus di Kementerian Pertanian ini?
Ya saja sebetulnya untuk saksi dari keterangan Ali Fikri pada sebelum-sebelumnya itu sudah banyak yang dipanggil, namun sayangnya dari saksi-saksi yang dipanggil ini tidak diumumkan atau tidak disebutkan satu persatu. Memang hanya disebutkan saja sejumlah saksi itu sudah diperiksa, itu baik dari lingkungan Kementerian Pertanian sendiri ataupun dari pihak swasta. Dan memang seperti tadi informasi sore tadi yang disampaikan Ali Fikri bahwa kemarin itu dilakukan penggeledahan di rumah salah satu staf dari Menteri Pertanian di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun siapa namanya ataupun inisialnya ini tidak disebutkan oleh Ali Fikri. Ali Fikri hanya mengatakan bahwa proses pengumpulan bukti-bukti dan juga keterangan baik itu dari saksi di lingkungan Kementan ataupun saksi dari pihak luar lingkungan Kementan itu sudah dilakukan karena memang proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini sudah berjalan cukup memakan waktu sampai akhirnya bisa keluar informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini kita masih menunggu bagaimana nanti perkembangannya. Semoga dalam waktu pekan ini itu bisa segera diumumkan bagaimana status hukum dari Syahrul Yassin Limpo. Sia-sia. Baik Arief, kami juga akan menunggu perkembangannya dari Anda mengenai status hukum dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih atas laporannya langsung dari Gedung KPK Jakarta.